Udah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sempat mempertemukan kita pada kegiatan hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran mulai dengan pembacaan doa. Kepada Rusdianto, tolong dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Ya Pak. Untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dengan selesainya bacaan doa tadi, kita akan melanjut kegiatan yaitu tentang pengambilan absen ya. Kita cek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah ada yang berhalangan hadir pada hari ini anak-anak? Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Dengan kelengkapan mungkin kita akan lancar nantinya melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu menyampaikan materi nanti, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana materi pada hari ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Apa tadi Ahmad Busroli? Penyelenggaraan jenazah, Pak. Nah ya, jadi penyelenggaraan jenazah. Jadi sebelum kita mulai, kita harus semangat dan memperhatikan dulu ya. Tidak ada yang mempunyai aktivitas lain. Tolong dengarkan Bapak baik-baik. Sebelum melanjutkan materi, mungkin Bapak perlu rasanya meninjau materi yang telah lewat. Itu Rusdianto masih ingat apa materi kita minggu yang lewat? Minggu yang lewat, lupa saya Pak. Dalil tentang kematian, Pak. Dalil tentang seputar kematian. Itu Sri masih ingat surat apa dalilnya kemarin yang kita bahas? Ali Imran 185 kalau nggak salah, Pak. Ya, Ali Imran ayat 185. Itu nafsin zaikatul maut ya, Pak. Ya, itu suratnya. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mengalami kematian, Pak. Jadi apa hubungannya materi yang lewat dengan materi kita yang sekarang? Karena materi kita yang sekarang adalah penyelenggaraan jenazah, maka harus didahului dengan kematian. Jadi kalau seandainya tidak mati dulu kita, maka penyelenggaraan jenazah tidak akan bisa berlangsung. Jadi hubungannya sangat erat kaitannya ya anak-anak. Iya Pak. Untuk melanjutkan materi ini, kita harus tahu dulu indikator dan tujuan pembelajaran bagi anak-anak nantinya ya. Nanti kita lihat di sini. Adapun indikator kita pada hari ini yaitu tentang penerapan ya. Layarnya, Pak. Iya, layarnya belum muncul, Pak. Bisa dilihat anak-anak Bapak? Belum, Pak. Belum, Pak. Bisa muncul? Sedang proses nampaknya, Pak. Ini sudah muncul di layar Bapak ini. Ada Bapak Ibu yang membuka video juga, ada terdengar suaranya. Jadi indikator kita pada hari ini yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian mengurutkan tindakan yang harus kita lakukan saat menghadapi orang yang meninggal. Kemudian tujuan pembelajaran nantinya setelah mengamati tayangan video, hendaknya anak-anak Bapak nantinya menjelaskan tentang cara penyelenggaraan dengan benar. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran dengan memakai model discovery learning, kalian nantinya mampu mengurutkan
apa-apa saja yang harus kita lakukan saat menyelenggarakan jenazah. Ini poin-poinnya udah tampil nih anak-anak. Udah, Pak. Pak. Nah, jadi itu tujuan materi kita, sehendaknya setelah pembelajaran kita nanti bisa mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah dan mampu mengurutkan tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Selanjutnya anak-anak Bapak, kita akan masuk ke materi. Tapi sebelumnya tolong dikerjakan pretest yang Bapak kirim ke dalam grup ya. Ya, Pak. Nanti Bapak periksa. Udah selesai Pak belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Berarti Pak, satu lagi Pak. Cepat. Ya, sudah selesai, Pak. Waktu kita mendesak ini ya anak-anak. Iya, Pak. Pak, Ya, udah siap alhamdulillah udah, kemana, Pak. Bapak? Ya, lanjut. Ya, Kita masuk ke materi kita yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Di mana di dalam penyelenggaraan jenazah ini kita sebagai umat Islam harus peduli terhadap orang yang meninggal di sekitar kita. Adapun kepedulian kita terhadap jenazah yaitu ada 4 ya. Yang pertama apa itu? Memandikan jenazah. Memandikan, mengafani, menyalatkan, serta menguburkan. Tetapi yang menjadi ruang lingkup kita pada hari ini yaitu yang pertama, memandikan. Ini dia. Ini ada perintah di dalam sebuah hadis. Siapa yang bisa baca ini? Di antara anak-anak Bapak. Kelihatan, Pak. Nah, ini ada perintah siapa yang bisa baca? Saya, Pak. Kelihatan, Pak, tertutup, Pak. Saya F5, nampak, Pak. coba pencet, Pak. Coba Mbak Rusdianto. Bismillahirrahmanirrahim. Yusiluhu bima'in wasidrin. Artinya mandikanlah dia jenazah dengan air serta daun bidara atau sabun, Pak. Ya, bagus. Selanjutnya kita harus mengetahui hukum dari penyelenggaraan jenazah. Termasuk yang memandikan tadi ya anak-anak, yaitu hukumnya adalah fardu kifayah. Di mana apabila seorang muslim sudah melaksanakannya di suatu tempat, maka selamatlah masyarakat yang lain. Kalau seandainya tidak ada yang ikut menyelenggarakan jenazah itu, baik memandikan, mengafani, menyalatkan, serta menguburkan, maka berdosalah umat Islam yang ada di tempat itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa. Jadi, yang menjadi poin inti kita pada hari ini adalah cara memandikan jenazah. Ini. Tolong kalian amati dan lihat baik-baik ya. Iya, Pak. Nanti akan Bapak bandingkan dengan video nantinya. Apakah sesuai dengan yang di video, apa tidak nantinya dengan teori yang Bapak paparkan melalui poin-poin ini. Iya, Pak. Yang pertama itu ada niat jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi. Kemudian jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup. Ini tolong kalian baca ini. Iya, Pak. Udah dibaca, Pak. Pak, sudah kami baca, Yang Pak. lain sudah? Sudah, Pak. Nih. Kemudian kita lanjut dengan video ya. Ini ada video nih. Tolong kalian amati baik-baik. Fokusnya udah rusak itu Pak. Mas, rusak fokus.
Video ini Marianto, kemarin videonya Bapak muncul. kirim ke grup kan Pak? Ini udah kami lihat nih Pak di grup kemarin. Rasanya udah Bapak kirim juga Pak. Ya Pak. Tolong Sudah diperhatikan kami ya anak-anak. juga. Tidak muncul videonya Pak Marianto. Udah Pak, ini kemarin udah Bapak kirim juga nih Pak di grup Pak. Nah, sudah. Sekarang, halo? Ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Sekarang Sudah, Pak. anak-anak, kita akan membagi kelompok dulu ya. Ya Pak. Kita bagi kelompoknya menjadi 2. Laki-laki itu kelompok 1 dan perempuan kelompok 2. Kemudian tadi kita telah memperhatikan secara bersama-sama video dan PowerPoint yang Bapak tampilkan. Kemudian lantaran materi kita memakai model discovery learning, tolong kalian identifikasi masalah-masalah yang terdapat di dalam video tadi. Apakah sesuai apa tidak dengan PowerPoint yang Bapak tampilkan tadi. Silakan kalian identifikasi ya. Itu kelompok 1 ya Pak. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 tolong diapakan identifikasi, kelompok 2 juga. Ya Pak. Ya, Pak. Udah siap? Udah Pak. Ya Pak. Coba dari kelompok 1 Ahmad Busroli sampaikan identifikasi masalah yang kelompok temui. Ya Pak, dari kami kelompok 1 identifikasi masalahnya kurang seriusnya para penyelenggara dalam praktek pemandian jenazah Pak. Kemudian kami melihat adanya canda tawa dalam video tersebut padahal kita sedang menyelenggarakan jenazah. Kemudian yang ketiga ada perbedaan antara teori yang Bapak lampirkan tadi dengan video yang kami lihat Pak. Ya. Itu Pak dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2. Saya Pak. Ya, coba Pak dengan Wahyu. Iya Pak, di kelompok 2 Pak, setelah mengamati tayangan video, adanya perbedaan antara tata cara pemandian jenazah yang ada di PowerPoint Bapak dan dalam tayangan berbeda dia Bu. Yang kedua, tidak memperlihatkan air campuran daun bidara dan air kapur barus dalam video. Kurangnya tata tertib penjelasan mengenai praktek yang ditampilkan dalam video Pak. Itulah Pak. Ya bagus. Kemudian dari kelompok 1 ada enggak yang hendak ditanyakan kepada kelompok 2 mengenai tayangan video tadi? Coba dari kelompok 1 ada enggak yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ada Pak. Ini Pak, kami mau tanya untuk kelompok 2. Coba jelaskan solusi bagi penyelenggara yang ketawa-ketawa dalam memandikan jenazah. Ayo, siapa dapat tuh kelompok 2? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak, menjawab. Iya, silakan jawab. Adapun solusinya untuk penyelenggaraan yang ketawa dalam memandikan jenazah adalah menegur dengan cara baik-baik. Kemudian mengingatkan kepada mereka yang tertawa bahwa keluarga jenazah sedang berduka. Gitu, Pak. Iya, bagus. Kemudian dari kelompok 2 ada enggak yang hendak bertanya ke kelompok 1? Saya, Ada, Pak. Pak. Ya, Saya, Sri. Pak. Silakan Sri. Bagaimana hukum memandikan jenazah dengan kapur barus? Silakan dijawab. Siapa yang bisa jawab dari kelompok 1? Saya bisa jawab Pak.
Rusdianto Ya, aja Pak. silakan Rusdianto. Ya, makasih Pak. Hukum memandikan jenazah dengan memakai kapur barus adalah sunnah. Boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan, tapi lebih baik memakai kapur barus. Ya bagus. Kemudian pertanyaan sudah terjawab. Sekarang tolong kalian tampilkan dari kelompok 1 hasil diskusinya. Silakan. Pak Irwan aja Pak. Ada si Irwan. Silakan Irwan. Ya Pak, diambil Miswanto kertasnya Pak. Miswanto aja bacakan Pak. Busroli aja lah. Iya Pak, iya Pak. Ini Pak, berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, penyelenggaraan jenazah tentang proses pemandian merupakan suatu fardu kifayah bagi kita sebagai umat Islam. Ya. Kalau seandainya jenazah tersebut memenuhi syarat untuk dimandikan, adapun syaratnya tersebut adalah harus beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, dan bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Ya, Itu, Pak. bagus. Kemudian tampilkan lagi hasil diskusi dari kelompok 2. Saya Pak. Ya Umi, silakan Umi. Kami membacakan hasil diskusi kami mengenai penyelenggaraan jenazah tentang proses pemandian, bahwa yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga yang mengetahui tata cara memandikan jenazah berjenis kelamin sama kecuali suami istri, orang Islam yang berakal sehat dan balik serta dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Ya bagus. Lah, lantaran materi kita sudah sampai dan waktu kita hampir habis, ada baiknya kita simpulkan dahulu materi yang kita paparkan pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya, anak-anak? Kami aja Pak dari kelompok 1 Pak. Ya, silakan Busroli. Ya, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ketika seorang meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi orang yang hidup untuk menyelenggarakan jenazahnya. Dan salah satu di antara kewajiban itu adalah memandikan. Itu Pak. Ya bagus. Kemudian Bapak ingin bertanya juga ya kepada anak-anak. Dengan memakai model pembelajaran discovery learning tadi, apakah anak-anak suka? Apakah senang belajar dengan memakai model pembelajaran discovery learning ini anak-anak? Senang Pak. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan memperdalamnya ya, dan akan mendalaminya secara dalam lagi sehingga kita semakin semangat dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran ini. Mungkin kita simpulkan saja bahwasanya hukum dari penyelenggaraan jenazah ini adalah fardu kifayah. Jadi kita sebagai kelompok yang ada di tempat penyelenggaraan jenazah itu, maka kita diwajibkan untuk menyelenggarakannya. Paham anak-anak? Paham, Paham, Pak. Paham, Pak. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk tugas akhir Bapak kirim saja ke dalam grup nantinya ya, tolong kalian isi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.